Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, dalam waktu selisih 2 jam, 2 bengkel motor di 2 lokasi di Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi ludes terbakar. Yang paling parah adalah kebakaran di bengkel milik Hendra Yulianto yang mengakibatkan 2 motor hangus dilalap api. Ya Allah, kebakaran loh guys. Kebakaran terjadi di bengkel sepeda motor milik Hendra Yulianto di desa Bangurejo, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi, Rabu pukul 4 sore. Kepulan asap membumbung tinggi menambah kepanikan warga sekitar. Api membakar bangunan, peralatan bengkel dan 2 sepeda motor dalam bengkel. Petugas damkar yang datang berupaya memadamkan api dan api baru dapat dijinakkan setelah 1 jam. Sementara itu selang 2 jam kemudian, kebakaran juga terjadi di bengkel sepeda motor milik Ali Purnomo di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangurejo. Warga sekitar panik takut api merembet ke rumah lainnya. Upaya warga untuk memadamkan api tidak membuahkan hasil. Api akhirnya bisa dipadamkan usai petugas mengerahkan 2 mobil damkar. Saat kebakaran terjadi, pemilik bengkel Ali Purnomo sedang menjenguk ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Ada telepon masuk ke kita. Setelah itu 5 menit kemudian kita persiapan langsung berangkat ke sini. Sampai sini kurang lebih sekitar 8.20. Kejadian kebakarannya jam 8. Kita menerima laporan dari Mas Rio, warga Desa Bangurejo. Diperkirakan konsleting listrik karena posisinya bengkel ini sudah tutup. Tidak ada orangnya. Gitu ya. Siap. Siap. Nama lengkap? Heri Siswanto dan Pos Sektor Serono. Kasus 2 kebakaran bengkel sepeda motor ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Namun diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Rumah di Kota Batu rusak parah akibat ledakan yang diduga berasal dari bahan petasan. Pemilik rumah menderita luka bakar hingga 80% dan harus dirawat di rumah sakit. Rumah milik Waluyo Tirto di Kelurahan Dadabrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, ini rusak parah. Kerusakan terjadi menyusul ledakan hebat yang berasal dari dalam rumah korban pada Rabu siang. Akibat ledakan ini, Waluyo menderita luka bakar hingga 80%. Satreskrim Polres Batu langsung menggelar olah TKP dan mengamankan lokasi kejadian. Dari penyelidikan awal, polisi menduga ledakan tersebut berasal dari bahan petasan. Namun untuk memastikannya, tim Cihandak Brimob Polda Jatim akan datang ke lokasi. Saat ini kita masih menunggu dari tim Jibom maupun Lakfor dari Surabaya untuk indikasi beberapa yang kita temukan kembang api, kemudian ada petasan, kemudian ada beberapa bahan-bahan yang diduga itu pupuk, ya, kemudian ada benang sumbu juga kita temukan. Namun untuk saat ini masih kita belum bisa simpulkan. Kita masih menunggu dari tim Jibom Satbrimob Polda Jatim maupun dari Lapor. Dan ini produsen atau gimana? Gimana? Produsen petasan atau gimana? Ini masih belum tahu. Pada saat sekarang korban masih dirujuk di rumah sakit. Luka bakar 70% pada saat kita temukan dan masyarakat melakukan pertolongan. Masih belum bisa kita interogasi atau dimintai keterangan. Saat ini masih dalam perawatan. Jadi korban 1 orang dah? Ada 1 orang. Kini korban ledakan masih dirawat intensif di rumah sakit umum setempat. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Musim kemarau membawa berkah bagi petani melon di Lamongan dengan hasil panen mencapai 11 ton di lahan seluas 2.800 meter persegi. Kegemaran masyarakat akan buah yang manis ini mendorong petani membudidayakan melon golden. Apalagi hasilnya bisa 5 kali lipat dibandingkan hasil tanaman palawija lainnya.
Lahan pertanian melon golden ini milik Edi Suyitno, petani asal desa Brengkok, kecamatan Brondong, Lamongan. Lahan seluas 2.800 meter persegi bisa menghasilkan sekitar 11 ton melon golden. Musim kemarau yang kering justru membuat hasil panen maksimal. Berat satu buah melon golden bisa mencapai 2,5 kg dengan harga Rp10.000 per kilogram dari tingkat petani. Berapa tanah luasnya, Pak? Luasnya 2.800 meter persegi. Ini ditanami apa, Pak? Ini tanami melon golden. Golden. Kenapa kok melon golden, Pak? Karena melon golden, melon yang memberikan kepastian harga, kuantitas yang dibutuhkan pasar. Jadi kan kita produksi, kita sudah tidak berpikir tentang kemana pasar kita. Kita tanam, pasar sudah siap. Gitu. Itu rata-rata berapa kilo, Pak? Satu buah 1,7 sampai 2,3 kilo. Kalau dijual harganya berapa, Pak? Per kilo 10.000 per kilo. Melon berwarna kuning keemasan ini merupakan varietas melon yang memiliki rasa manis, serta renyah dan legit daging buahnya, sehingga menjadi kegemaran masyarakat. Bu, ini melon apa, Bu? Ini golden melon, melon keemasan ya. Kemasan. Rasanya gimana, Bu? Ya, dia rasanya lebih manis dan juga kriak. Renyah, crunchy. Legitnya gimana legitnya? Ya, manisnya lebih ke ada iras ke madu. Madu gitu ya. Iya. Selain digemari masyarakat, budidaya melon golden kini banyak diminati petani karena lebih cepat panen. Tanaman melon golden bisa dipanen dalam 2 bulan dan hasilnya bisa 5 kali lipat dibanding tanaman palawija lainnya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, penjual hewan kurban sapi di Surabaya memiliki cara tersendiri untuk menjaga ternaknya agar sehat dan tidak terserang penyakit seperti PMK dan LSD. Di antaranya, ia memberi perlakuan khusus, mulai dari memberikan jamu tradisional hingga memijat sapi dan terapi musik di kandang. Suyatno, salah satu pemilik peternakan sapi di kawasan Pakal, Surabaya ini memiliki cara tersendiri untuk merawat hewan ternaknya agar tetap sehat selama di kandang. Ia memberikan perlakuan khusus mulai dari memberikan pijatan, terapi musik, dan jamu tradisional. Ramuan jamu yang dibuatnya terdiri dari jahe, temulawak, kunyit, temu ireng, kunir putih, garam, telur, dan tetes tebu. Jamu racikan ini dipercaya bisa menambah daya tahan tubuh sapi dan menghindari serangan penyakit PMK serta LSD. Tak hanya itu, pemilik juga memberikan terapi musik yang dipercaya bisa membuat sapi tenang selama di kandang. Sapi-sapi ini rutin, tidak sebatas sapi itu sakit, kami berikan jamu, kami panggilkan dokter enggak. Untuk menjaga stamina tubuhnya sapi ini, mungkin saya akhir-akhir ini lebih intens. Mungkin dalam 1 minggu itu 2 kali sekali ya, untuk menjaga supaya hangat terus. Apa itu juga bisa mengantisipasi penyakit-penyakit yang tadi? Antisipasi penyakit PMK dan LSD ini, kalau saya sebagai peternak, pengalaman yang saya terapkan, ya ini paling ampuh. Samsul Hadi, pembeli sapi, mengatakan setiap jelang Hari Raya Idul Adha, ia selalu membeli sapi di peternakan milik Suyanto karena hewan kurban yang ada di sini mendapatkan perawatan dengan baik dan sehat. Sapinya bagus-bagus, sehat-sehat, Mas. Sejauh ini apa sapi yang seperti apa kriteria yang dicari, Pak? Ya, sapi yang gemuk, yang sehat, yang enggak berpenyakit. Harga sapi yang dijual Suyatno bervariasi antara 24 juta hingga 40 juta rupiah tergantung jenis dan berat sapinya. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melanie Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.